Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Pratami dengan NPM 2112241141 dari Prodi Teknik Sipil B. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus 1 dan 2 untuk memenuhi nilai dari UTS. Pada studi kasus yang pertama, saya akan menggunakan software Excel, dan pada studi kasus yang kedua, saya akan menggunakan SPSS. Pada studi kasus yang pertama, kita akan menentukan nilai mean, median, dan modus. Untuk menentukan nilai mean, median, dan modus di Excel, kita harus membuat tabel data seperti di samping secara rapi agar mempermudah menghitungnya. Di sini saya telah membuat tabel data waktu tempuh dari studi kasus pertama. Pertama, kita akan menghitung mean. Pertama, kita akan mencari mean atau rata-rata dari suatu data. Pada kolom yang telah kita pilih, kita masukkan rumus pada kolom tersebut, yaitu sama dengan average, masukkan sel yang akan kita masukkan, yaitu F6 sampai F25, lalu kurung tutup dan enter. Maka akan langsung keluar nilai meannya, yaitu 32,7. Kemudian kita menghitung nilai median dari sel yang sudah kita pilih atau kolom yang sudah kita pilih, kemudian masukkan rumusnya, yaitu sama dengan median, lalu kita tarik sel yang akan kita hitung, yaitu F6 sampai F25, kurung tutup, lalu enter, maka nilai mediannya adalah 33. Yang terakhir itu modus, sama seperti sebelumnya, kita pilih dulu kolom mana yang akan kita masukkan nilainya, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan mode dan pilih sel yang akan kita hitung, yaitu F6 sampai F25, kurung tutup, lalu enter, maka nilai modusnya akan keluar, yaitu 33. Selanjutnya, saya akan menghitung range, varian, dan juga standar deviasi menggunakan Excel. Pertama, sama seperti sebelumnya, kita membuat tabel data dulu. Kemudian untuk mencari range, karena range adalah selisih nilai terbesar nilai terkecil, di sini kita akan mencari dulu Xmax dan Xmin-nya. Rumus Xmax yaitu sama dengan max, kemudian kita masukkan sel mana yang akan kita hitung, yaitu C6 sampai C25. Kemudian kurung tutup, lalu enter, maka keluar Xmax-nya yaitu 37. Kemudian kita mencari Xmin, yaitu sama dengan min, kemudian kita masukkan lagi sel yang akan kita cari, C6 sampai C25, kurung tutup, lalu enter, maka akan keluar Xmin-nya yaitu 28. Lanjut, kita akan mencari range-nya, yaitu sama dengan C27 dikurangi C28, atau Xmax yang telah kita cari tadi dikurangi Xmin, maka akan keluar range-nya yaitu 9, atau selisihnya 9. Selanjutnya, kita akan mencari nilai variasi dan standar deviasi. Untuk rumus variasi, yaitu sama dengan var, lalu kita pilih sel mana yang akan kita cari nilainya, yaitu C6 sampai C25, kurung tutup, lalu enter, maka akan keluar nilainya yaitu 5,905263. Selanjutnya, standar deviasi. Kita masukkan rumusnya ke dalam kolom, yaitu sama dengan stdef, masukkan sel yang akan kita cari nilainya, C6 sampai C25, lalu kurung tutup, kemudian enter, lalu akan langsung keluar nilai standar deviasinya yaitu 2,4375. Bentuk sebaran data waktu tempuh kendaraan pada jam sibuk menunjukkan pola yang cenderung simetris. Hal ini tercermin dari nilai mean sebesar 32,7 menit, median 33 menit, dan modus 33 menit. Yang berada sangat berdekatan satu sama lain. Kedekatan ketiga ukuran pemusatan ini mengindikasikan bahwa distribusi data tidak condong ke kanan maupun ke kiri, sehingga dapat diasumsikan mendekati bentuk distribusi yang normal. Selain itu, rentan data atau range sebesar 9 menit, yaitu antara 28 hingga 37 menit, menunjukkan bahwa variasi waktu tempuh antar kendaraan tidak terlalu ekstrim. Variasi atau varian sebesar 5,905 dan simpangan baku atau standar deviasi sebesar 2,4300 mendukung kesimpulan bahwa penyebaran data cukup terkonsentrasi di sekitar rata-rata.
Dengan distribusi yang relatif simetris dan tanpa adanya pencilan atau outlier yang mencolok, data ini menggambarkan kestabilan waktu tempuh kendaraan pada jam sibuk dan menguatkan dugaan bahwa distribusinya mendekati distribusi normal. Hal ini penting sebagai dasar analisis lebih lanjut dalam perencanaan lalu lintas atau evaluasi efisiensi transportasi pada waktu padat. Selanjutnya, pada studi kasus 2, saya akan menggunakan SPSS. Langkah pertamanya, sama seperti menggunakan Excel, kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Di sini, kita akan memasukkan data X dan data Y ke dalam tabel data view dan variable view di SPSS. Pada tabel variable view, kita masukkan X dan juga Y, X sebagai semen dan juga Y sebagai kekuatan tekanan. Kemudian pada data view, kita masukkan satu persatu datanya. Pertama, kita akan mencari scatter plot. Di sini kita pilih kolom yang bertuliskan grafik, kemudian kita pilih yang legacy dialogs, kemudian kita pilih yang scatter atau dot. Kemudian ketika sudah diklik akan keluar gambar seperti di gambar, yaitu kita pilih simple sketcher, kemudian define, lalu setelah itu kita masukkan komponen X dan komponen Y, lalu kita klik OK. Selanjutnya, ketika gambar sudah keluar atau ketika sketcher plotnya sudah keluar, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih kolom elemen, kemudian kita keluarkan fit line and total agar kita tahu garis grafiknya. Maka gambar sketcher plotnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari koefisien korelasi persen. Kembali lagi ke tabel sebelumnya, kita akan memilih kolom analis, kemudian kita pilih correlation, kemudian kita pilih yang bivariate, kemudian akan muncul gambar seperti ini atau pilihan seperti ini. Kita akan memasukkan variabel X dan juga variabel Y, lalu kita klik OK, maka akan keluar nilai korelasinya sebagai berikut. Nilai korelasi persen antara X dan juga Y yaitu R sama dengan 0,990, yang berarti hubungan positif yang sangat kuat sesuai dengan tabel di atas, yang berarti korelasi ini signifikan secara statistik karena nilai signifikannya kurang dari 0,001. Jumlah N yang ada pada analisis yaitu 10. Selanjutnya, kita akan mencari regresi linear. Kembali ke sebelumnya, kita akan ke tabel data dulu, kemudian kita pilih kolom analis, kemudian regression, kemudian kita klik linear, lalu akan keluar pilihan seperti ini. Kita masukkan independen itu X dan dependen itu Y. Kemudian kita klik yang statistik, lalu kita pilih confidence intervalsnya 95 dan kita klik model fit R squared, descriptive part dan end partial dan korelasi diagnosisnya, lalu kita klik continue. Kita akan menentukan persamaan regresi linearnya, yaitu dengan persamaan Y sama dengan BO ditambah B1X, maka Y sama dengan minus 1745 ditambah 0,083X. Nah, di sini kita akan menentukan slope dan interceptnya. Slope-nya yaitu minus 1745, yang artinya jika jumlah semen adalah 0, maka kekuatan tekanan beton diperkirakan sebesar minus 1745 MPa. Sedangkan interceptnya yaitu 0,083, yang artinya setiap penambahan 1 kilo semen akan meningkatkan kekuatan tekanan beton sebesar 0,083 MPa. Ini menunjukkan adanya hubungan positif dan proporsional antara jumlah semen dan kekuatan tekan. Makin banyak semen, maka makin kuat juga betonnya. Nilai slope menggambarkan seberapa besar pengaruh jumlah semen terhadap kekuatan tekanan beton, berarti secara fisik dan signifikan atau secara statistik. Sementara intercept hanyalah nilai matematis yang tidak relevan secara praktis dalam konteks ini. Lalu, hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton adalah sangat kuat dan signifikan secara statistik, dengan p-value lebih kecil atau kurang dari 0,001
0,1 dan korelasi hampir sempurna yaitu 0,990, maka model regresi ini sangat andal untuk memprediksi kekuatan tekanan beton berdasarkan jumlah semen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.